Shalom teman-teman sekalian. Ah, Puji syukur kita panjatin kepada Tuhan. Kita mampu dikumpulkan kembali dalam ibadah SPP melalui via Zoom. Sebelum kita memulai segala ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Sekarang Tuhan kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Kau berkati Tuhan ibadah kami ini agar lancar sesuai dengan seturut dan kehendak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dengan mengucap syukur. Amin. Baik, sebelum kita menerima potum dan salam dari Ibu Pendeta, kita angkat satu pujian yang berkata Gloria. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji dan Gloria. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar ditinggikan puji dan Gloria. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji dan Gloria. Kita menerima fotum dan salam dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, sebelum kita membaca sebagian dari firman Tuhan, kembali kita angkat satu pujian lagi yang berkata kumilikmu.
kedamaianmu dalam keraguan ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalammu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Karena pengorbananmu kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalammu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Teman-teman, sebelum kita memulai pembacaan Alkitab kita pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ya Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas semua berkat-Mu, karena Engkau telah mengumpulkan kami pada ibadah Zoom sore hari ini. Ya Tuhan, jika sebentar lagi kami akan membaca sebagian dari firman-Mu, kiranya setiap kata yang keluar dari mulut kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami, dan juga bisa menjadi perpanjangan tangan dan mulut Engkau Tuhan. Inilah doa anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-32. Sekali lagi, pembacaan Alkitab kita terambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-32 dengan perikop kebenaran yang memerdekakan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Demikian pembacaan Alkitab kita.
Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Baik, kembali kita angkat satu pujian lagi sebelum kita mendengarkan renungan. Kita angkat pujian yang berkata, kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Halo semua, Shalom. Shalom. Baiklah, sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus, saat ini kami mau bersama-sama mendengar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus menguasai kami, memampukan kami, memahami, mengerti, dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Lumayan lama ya tidak bertemu. Rasanya Ibu ada 3 minggu ya? 3 minggu. 3 atau 4? Antara 3, Bu. 3 minggu ya tidak bertemu. Terima kasih tadi Yoga sudah membacakan bagi kita bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 32. Sebelum kita masuk lebih jauh kepada firman Tuhan, kita diskusi sedikit begitu. Ada seorang yang memiliki keledai ceritanya. Dia punya keledai ini keledai jantan tapi muda. Dia sangat sayang sama keledainya. Pada satu sisi, sang keledai ini sebenarnya sudah mampu untuk membawa beban begitu. Tetapi pada sisi lain, sang pemilik keledai merasa sangat sayang sekali jika keledai muda kesayangannya ini harus membawa beban di dalam perjalanannya. Oleh karena itu, ketika mereka sedang berjalan, saking sayangnya nih sama ini keledai,
Maka sang pemilik keledai ini berinisiatif, tak gendong aja nih keledai begitu. Jadi dia berjalan, dia gendong itu keledai dan membuat orang yang melihatnya itu terheran-heran. Ada apa ini dengan sang bapak gitu. Secara keledai ini bisa bawa dia, tapi kok dia yang gendong ini keledai. Ketika ditanya, kenapa bapak gendong itu keledai? Dia tanya, sayang, kasihan gitu. Sampai perjalanan begitu jauh mereka jalani tetap dengan keadaan yang sama. Sampai tiba di satu tujuan, orang mempertanyakan kembali apa alasannya. Alasannya sama, sederhana. Dia sangat sayang untuk melepaskan keledai ini berjalan begitu saja. Karena dia merasa inilah kepunyaannya yang dapat menjadi kebanggaannya. Oke. Menurut kalian, apakah bapak ini di dalam kehidupannya adalah orang yang merdeka? Yang mau jawab boleh ya, nyalakan mikrofonnya. Apakah sang bapak ini adalah orang yang merdeka? Jadi semua. Ada yang mau menjawab nggak? Joken gimana? Andy aja. Menurut Andy merdeka nggak nih Bapak Andi? Kami dua reksi ini masih bingung, Bu, untuk menjawab. Oke. Sekali keledai gitu. Secara keledainya ini masih muda, tapi dia udah ban. Terus dalam perjalanan menuju satu tempat, bapak ini merasa kasihan, dia bawa keledainya ini, tapi dia kasihan sama keledainya ini untuk berjalan jauh gitu. Lalu dengan inisiatifnya dia gendong ini keledai, berjalan tertatih-tatih sampai jauh gitu. Ketemu orang pada heran, kenapa nih bapak bawa keledai digendong di bahu gitu. Ya bapak ini hanya jawab, kasihan keledai ini kesayangan saya, masih muda gitu. Tapi secara dia udah bisa gendong sampai terakhir tetap gendong si keledai ini. Menurut kalian, apakah bapak ini orang yang merdeka atau tidak? Bu, saya mau jawab, Bu. Yang mana? Ayo, Yoga. Bu, saya mau jawab, Bu. Gantian, silakan gantian. Yang mana nih? Yoga ya? Iya, Bu. Ya, Yoga. Kalau menurut saya masih bapak yang tadi yang memikul keledainya adalah orang yang belum merdeka. Alasannya, Yoga? Kalau seseorang merdeka, bapaknya merdeka, dia nggak harus ngangkat keledainya sendiri, dia berjalan memikul beban. Jadi menurut saya kalau merdeka itu dia terbebas dari segala beban, terlepas dari segala beban tuh. Oke, terlepas dari segala beban. Oke, Yoga tadi bisa diceritain ya. Ada lagi nggak? Secara kalau dari cerita itu tadi menurut Yoga, bapak ini yang terjajah, dia belum merdeka ya. Yang merdeka itu keledai gitu. Yang mana? Ibu. Ya, silakan Trisa. Ya, mungkin mau coba kasih pendapat. Menurut saya sendiri, bapak itu sudah merdeka. Alasannya karena saya pikir sebuah kesayangan dia. Jadi dia mau membantu keledainya supaya mungkin pemikiran bapaknya tuh kan kasihan kayak kata ibu tadi kan. Jadi menurut aku bapaknya tuh sudah merdeka karena dia sudah mampu atau udah puas membantu keledainya gitu loh. Jadi
kita tuh merdeka kalau misalkan kita mempunyai kepuasan untuk mampu menolong orang, atau kayak kita tuh ada apa lah, bu kata kasarnya tuh berguna untuk yang lain gitu loh. Menurut aku sih sudah merdeka karena sudah mendapatkan kepuasan menolong keledai yang dia sayangi. Berarti kalau Ibu bisa simpulkan dari si Tirsa, justru Bapak ini yang memerdekakan ya. Orang yang rela berkorban untuk memerdekakan keledainya. Oke, yang lain coba. Boleh aja dengan berbagai argumen. Siapa? Saya coba nama. Reksi dulu Kak. Silakan Epri. Epri katanya. Reksi dulu. Reksi dari tadi nunggu dulu. Epri aja duluan. Silakan Epri. Ya, aku Kak. Ya, silakan Epri. Oke, kalau menurutku Bapak ini belum merdeka, Bu. Karena kita tahu kan keledai itu kan sehat gitu loh. Bisa sendiri gitu. Masa harus dipikul lagi gitu. Seharusnya kan kalau misalkan kita mau maju, kita tuh harus bisa sendiri gitu, Bu. Nggak tergantung dengan orang lain. Jadi kalau menurutku bapaknya ini belum merdeka, Bu. Belum merdeka. Oke, ya. Karena dia masih mau membebani dirinya dengan si keledai gitu ya. Tergantung. Ya. Oke, Reksi. Giliranmu. Sebenarnya lebih punya Epri tadi sih, Bu. Sakit. Pada hakikatnya kan kalau binatang itu memang sudah kayak kewajibannya lah untuk kesenak mari. Jadi sudah dia tuh orang buat apa dia capek-capek ngangkat keledai itu, sedangkan itu bukan seperti tugasnya sendiri dari bapak itu sendiri. Kalau misalkan dia kasihan sama keledainya, misalkan dia ini naik keledainya lalu dia melihat keledainya kecapean, otomatis dia kan punya rasa kasihan, dia bisa berhenti untuk beristirahat, untuk memberi makan keledainya, memberi makan minum keledainya. Jadi seperti itu menurut saya bapak itu tadi masih belum merdeka. Cuma nambahkan sedikit dari punya Epri tadi. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum masuk lebih jauh untuk bapak ini yang jadi studi kasus kita ini, merdeka itu apa sih sebenarnya? Saya, Bu. Mana dia? Joken. Ya, Joken. Bebas itu kalau makna merdeka itu adalah bebas atau tidak bergantung, tidak bergantung atau independen gitu. Ya, kira-kira seperti itu lah, Bu. Oke, berarti itu dari Kamus Bahasa Indonesia ya? Enggak sih, Bu. Baru. Ya, merdeka seperti yang dikatakan Joken ya, bebas gitu, nggak bergantung. Oke, itu kemerdekaan yang dimiliki. Jadi gitu ya. Ketika ada kemerdekaan, tentunya ada sesuatu dong sebelum kita merdeka. Sebelum kita merdeka tentunya ada sesuatu yang membuat kita kemudian bisa disebut merdeka. Tidak ada kata merdeka jika tidak ada sesuatu yang mendahuluinya. Sebut saja terjajah gitu ya. Kalau nggak ada yang menjajah, nggak ada yang merdeka. Kalau tidak ada yang terjajah, tidak ada yang dimerdekakan. Kan harus ada yang seperti itu. Harus dijajah dulu baru merdeka gitu. Nggak ada kata-kata merdeka tanpa penjajah. Jadi keterjajahan inilah gitu yang terjadi dalam hidup manusia, tidak terkecuali oleh si bapak tadi. Menurut saya juga dia terjajah loh. Coba bayangin aja. Di dalam kehidupannya, mungkin tadi Tirsa punya sisi pemikiran yang lain, itu dari sudut si pemerdeka. Kita bisa pakai untuk sudut si pemerdeka. Tetapi kalau sisi apakah dia merdeka atau tidak, mari kita lihat bersama-sama. Seorang yang merdeka tadi dikatakan bebas, bisa menggunakan segala sesuatu kepunyaannya tanpa diintimidasi, gitu ya. Ada kebebasan khusus, nggak harus diatur tergantung banget sama orang lain yang menjajahnya karena dia sudah dimerdekakan. Secara seperti yang dikatakan teman-teman tadi, ini keledai alat transportasi loh ya, bisa dijadikan alat transportasi. Kok justru dia yang budakin kita gitu? Kok dia yang budakin kita? Kenapa nggak kita yang jadikan dia tunggangan aja gitu? Nah, hal ini mau mengatakan sebenarnya juga bapak ini awalnya udah merdeka, tetapi dia tidak mempergunakan kemerdekaannya dengan baik. Dia kan punya hak gitu ya.
Dia sudah merdeka, dia punya hak atas keledai itu, tapi dia tidak mempergunakannya dengan baik, tetapi justru dia mempergunakannya untuk kembali dijajah. Kan dijajah kembali. Kenapa dia mau untuk hal itu? Berarti dia mau hidup dalam keterjajahan itu. Sekarang pertanyaannya juga bagi kita, apakah kita bisa sering seperti si Bapak enggak sih? Disadari apa enggak? Kita bisa enggak jadi kayak si Bapak di dalam hidup kita? Jadi orang yang terjajah kembali di tengah. Saat ini udah merdeka ya? Berapa puluh tahun kita merdeka? Indonesia merdeka 7 berapa ya? 74 tahun. 75. 75 lah, jangan dikuin. Lupa, maaf Bu. Ya, 75 tahun merdeka. Ya, ingat ya 75 merdeka. Udah merdeka nih, udah bebas nih. Apakah menurut kalian kita ini benar-benar udah merdeka nggak? Secara dalam kenegaraan aja dulu, dalam hak-hak kita sebagai warga negara. Belum. Ya, apa saja yang membuat menurut kalian belum dimerdekakan dari hal apa? Saat ini kalian tidak dimerdekakan dari hal apa sih? Sekarang kalian merdeka atau terjajah sih? Masih diambang. Saya dijajah loh. Kalau saya merasa dijajah saat ini. Saya dijajah oleh corona. Mungkin saat ini ada yang merasa masih berada dalam perjuangan ya, masih dalam keterjajahan. Ada yang dijajah oleh kemiskinan, ada yang dijajah oleh ilmu pengetahuan yang sangat kurang gitu. Ada yang dijajah dalam hal perbudakan, mungkin di Indonesia nggak kita dengar gitu, mungkin di negara lain ada. Ada juga yang dijajah untuk tidak mendapatkan haknya dengan baik sebagai seorang warga negara. Padahal ada undang-undang yang mengatur bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan baik itu pekerjaan, kebebasan berorganisasi, dan lain sebagainya. Tapi tidak semua orang mendapatkan hal itu dengan baik. Namun kalian tahu tidak sebenarnya yang menjajah kita saat ini paling besar dan paling dahsyat itu apa? Jangan bilang corona ya, corona memang menjajah kita saat ini. Maksudnya apa sih yang paling besar menjajah kehidupan kita saat ini? Bukan cinta ya, jangan terjajah oleh cinta. Diri sendiri, Bu. Diri kita, ya betul. Dijajah oleh diri kita sendiri, alasannya? Iya. Karena kita masih insecure. Apa? Karena kita masih belum menggunakan kemerdekaan itu sendiri. Belum mempergunakan kemerdekaan. Selain itu apa sih yang kalian rasakan bisa menjajah kalian dengan begitu hebat saat ini? Penjajahan terbesar dilakukan oleh apa? Egonya, Bu. Ego. Dosa, Bu. Dosa. Mana tadi yang nyahut dosa? Mari kita bercimpung dengan hal ini. Kita angkat dosa. Keterjajahan di dalam dosa. Jika dulu ya sebelum kita masuk dalam dosa, jika dulu sebelum kita merdeka, kita itu berjuang dengan hebatnya untuk menjadi seorang yang merdeka, jadi bangsa yang merdeka dilakukan oleh para pahlawan gitu ya. Dengan mengorbankan diri mereka, dengan mencucurkan darah begitu. Banyak yang pulang tinggal nama begitu. Berjuang banget untuk bisa merdeka. Dan sekarang ini kita sudah merdeka. Tugas kita adalah selain menikmatinya adalah tetap mempertahankan kemerdekaan itu agar kita tetap merdeka. Nah, ketika kita hidup dalam dosa, dikatakan dalam dunia ini kita dijajah oleh dosa, dikatakan tadi, ini juga sesuatu yang sangat luar biasa, gitu. Sesuatu yang menjajah manusia dengan hebat. Tetapi kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus ya. Kita dimerdekakan oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib. Namun yang sangat luar biasa itu adalah bagaimana Tuhan Yesus memerdekakan kita. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, siapa tahu ada yang tidak tahu ini, manusia itu jatuh ke dalam dosa karena apa? Kalau tidak tahu, besok kita buka kelas sekolah minggu. Karena keinginan dagingnya. Keinginan dagingnya. Ya, siapa tahu nanti menjawabnya seperti anak-anak itu karena Hawa gitu.
Hawa marah, kan? Bukan saya Tuhan, kata Hawa. Jadi, iya, manusia jatuh ke dalam dosa karena keinginan dagingnya. Karena keinginan dagingnya untuk menjadi sama seperti Tuhan, dia katakan. Yang membuat kita kemudian kehilangan hak istimewa kita sebagai anak-anak Allah pada saat itu. Hubungan kita menjadi terputus dengan Tuhan. Apa yang dilakukan manusia pada awalnya, dosa itu membawa kepada kekejian, ya. Dosa itu berantai dan mengikat kehidupan manusia. Dosa itu dari dosa kecil berkembang terus menjadi dosa besar. Dari pura-pura berbohong, kemudian berani lebih besar lagi, melakukan hal yang lebih besar lagi. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan mereka berani membunuh, mereka kemudian melakukan dosa seksual, mereka menyembah Allah lain, mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan sangat menyayangi manusia ini dengan caranya ia berusaha membebaskan manusia dari dosa. Jika kita sebagai warga negara Indonesia dulunya, pendahulu kita, pahlawan-pahlawan kita itu berjuang untuk menjadi merdeka dilakukan oleh mereka sendiri, tetapi kita manusia di dalam dosa kita nggak bisa merdeka jika kita berjuang sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Tuhan di dalam Yesus Kristus yang memerdekakan. Tuhan di dalam Yesus Kristus yang memberi pengampunan bagi sekalian kita dengan pengorbanannya di kayu salib. Nah, mungkin seperti ini yang bisa dikatakan oleh Tirsa. Yesus rela mengorbankan dirinya untuk manusia yang sebenarnya dia bisa untuk berpikir, dia bisa untuk mengelola hati, tetapi karena kekerasan hati manusia itu membuat mereka di dalam dosa. Harus Tuhan Yesus sendiri yang berkorban, berikan dirinya, mengalahkan maut, berikan kebebasan, kemerdekaan manusia. Jadi di sini dikatakan sebenarnya yang dilakukan begitu. Yesus itu memberikan dirinya. Dia mengarahkan kita hidup dalam kebenaran. Dia mengajarkan kita hidup berdasarkan kebenaran firman-Nya. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita menjadi orang yang merdeka? Jika dalam bangsa ini, ketika kita menjadi orang merdeka, kita akan mempergunakan kemerdekaan itu untuk melakukan hal-hal yang bermakna, yang kemudian membawa bangsa ini semakin menjadi berkat, maka kehidupan adalah seperti yang dibacakan oleh teman kita Yoga tadi. Diharapkan bagaimana agar kita mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi sederhana saja. Saat ini kita udah merdeka, tapi jangan mau dijajah oleh dosa. Mari kita berdiri di atas dosa. Kita yang boleh menginjak-injak dosa, jangan dosa yang menginjak kita. Mana caranya dengan benar? Karena bagaimanapun kemerdekaan itu akan hadir, kebenaran itu ada. Kebenaran memerdekakan itu jangan disembunyikan. Tetapi bagaimana kebenaran itu tetap menjadi Yesus berikan bagi kita dengan baik, atau justru kita mempergunakan kesempatan itu dengan biasa kita aja diampuni. Jadi suka-suka saya lah. Atau justru kita mengatakan karena Tuhan yang sudah memberkati dan sudah memerdekakan, maka saya mau memberikan diri saya untuk mengisi kemerdekaan saya dengan hidup benar berdasarkan kebenaran Tuhan. Direnungkan dan dilakukan. Amin. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Pendeta yang telah menyampaikan firman untuk kita semua. Sebelum kita menaikkan doa syafaat kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 460, Jika Jiwaku Berdoa.
doa syafaat oleh yang pertama itu oleh Ibu Pendeta dan dilanjutkan oleh teman-teman yang bertugas. Baik, dipersilakan. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Saya akan memulai untuk syukur atas firman Tuhan dan setelah itu akan dilanjutkan oleh pemuda remaja yang telah ditentukan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya sungguh kami boleh mempergunakan setiap nilai-nilai kebenaran yang kami peroleh untuk kami patrikan dan kami lakukan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kami selalu rindu akan firman-Mu, biarlah kami selalu setia untuk melakukannya. Berkati kami yang mendengar, berkati kami yang menyampaikan, agar hidup kami boleh senantiasa diberkati dan dipakai untuk memberkati orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terpuji nama Tuhan, haleluya. Selamat sore Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk kesempatan sore malam hari ini kami boleh bersama-sama beribadah via Zoom. Terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami terima hari ini, kiranya boleh kami pelihara dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih banyak Tuhan untuk nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan yang boleh kami rasakan hingga detik ini. Kami masih mampu melaksanakan tugas dan kegiatan kami masing-masing seturut kehendak Tuhan. Saat ini Tuhan, kami bersatu berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia, yang Tuhan pun tahu saat ini kami sedang menghadapi pandemi COVID-19. Bencana alam ada di mana-mana, masalah ekonomi maupun masalah kehidupan kami masing-masing Tuhan. Kami mohon ampun untuk setiap dosa dan pelanggaran kami yang menyakiti hati Tuhan. Mohon ampun atas sikap hidup kami yang tidak berkenan kepadamu. Ampuni dan kasihanilah kami Tuhan. Besar harapan kami, Tuhan Yesus berkenan memulihkan keadaan kami saat ini. Berkati juga setiap langkah dan keputusan yang pemerintah kami ambil Bapa, dan berkati juga kami masyarakat Indonesia untuk boleh patuh dan tertib mengikuti peraturan yang ada. Berikanlah kami kekuatan dan pemulihan Tuhan atas masalah yang terjadi saat ini, karena di dalam Tuhanlah ada kepulihan dan damai. Kami percaya pada waktu Tuhan nanti akan membalikan keadaan yang tidak baik ini menjadi waktu yang penuh sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera. Sertai dan berkatilah kami Tuhan dalam kami menjalani kehidupan kami di tengah pandemi ini. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Ya Tuhan yang bertata di dalam kerajaan surga, sekarang kami ingin berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia. Tuhan, Engkau tahu bahwa keadaan sekarang ini membuat kami tidak bisa bersama-sama berkumpul di dalam gedung gereja-Mu untuk beribadah seperti biasanya. Namun ya Tuhan, dimanapun kami berada, kiranya kami tetap dapat beribadah ya Tuhan, dan juga kiranya kami tetap dapat menjadi berkat. Dalam keadaan yang seperti ini ya Tuhan, kiranya Engkau membuat kami sadar ya Tuhan bahwa Engkau sangat mencintai kami walaupun dunia ini sedang sakit ya Tuhan. Dan kiranya Engkau membuat gereja-Mu tetap bertambah kuat ya Tuhan. Dan kiranya pelayanan serta pemberitaan firman-Mu dapat tetap berjalan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Kami juga berdoa untuk para pendeta, vikaris, penginjil, penatua diakon, maupun guru-guru sekolah minggu, dan pelayan Tuhan yang lainnya. Biarlah Tuhan pelihara mereka ya Tuhan, dan menunjukkan apa yang menjadi kebutuhan mereka, dan berikan kekuatan biar mereka tetap setia dalam pelayanan dan semakin cinta dengan pelayanan yang boleh mereka lakukan. Haleluya.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, selamat sore menjelang malam ya Bapa. Pada saat ini kami juga berdoa untuk persekutuan kategorial, yaitu seksi pelayanan pemuda dan seksi pelayanan remaja, khususnya di GKE Bukit Hindu. Kiranya persekutuan kami ini boleh selalu Engkau berkati, agar boleh selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan, boleh menjadikan kami, anak-anak Tuhan, yang menjadi pribadi yang lebih baik, rendah hati, selalu bersyukur, saling mengasihi, saling menghargai, menjadi pembawa damai, menjadi terang dan garam, serta berkat di dunia ini. Kiranya kami selalu rindu untuk melayani satu sama lain, saling tolong-menolong, dan melayani Tuhan. Kiranya kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kami, bukan kehendak kami. Haleluya. Ya Tuhan, saat ini kami juga ingin mendoakan kedua orang tua kami, ayah dan ibu kami. Tolong mereka supaya Engkau melimpahkan umur yang panjang, sehat tanpa kurang suatu apapun. Berkati kehidupan mereka juga supaya tetap senantiasa bahagia dan sejahtera di dalam nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk semua penyertaan-Mu di dalam hidup rumah tangga kedua orang tua kami. Hendaknya biar hanya Engkau saja yang berkuasa di tengah-tengah kehidupan mereka. Haleluya. Tuhan Yesus, di sini kami bersatu hati juga Bapa untuk pendidikan kami. Tuhan sertai Bapa. Di tengah pandemi ini banyak halangan, rintangan yang kami hadapi karena kami belajar hanya melalui via online. Tuhan sertai, Tuhan mampukan kami agar apa yang kami rencanakan untuk pendidikan kami, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan lancarkan, berikan kami kepintaran, roh kekuatan yang hanya dari Engkau ya Bapa, agar semua yang kami rencanakan untuk pendidikan kami dengan baik. Terima kasih Bapa, haleluya. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk yatim, piatu, janda, duda, dan orang-orang telantar. Kiranya keberkati Tuhan mereka, beri mereka kecukupan, beri mereka kebahagiaan, agar mereka bisa terus merasakan kasih-Mu yang dahsyat dalam kehidupan mereka hari pas hari. Ya Tuhan, tolong berkati apa yang dikerjakan mereka, semua langkah hidup mereka, agar sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, ya Tuhan, saat ini saya ingin mendoakan untuk teman-teman yang dalam proses pencarian pekerjaan maupun mencari pasangan, ya Tuhan. Berkatilah selalu ya Tuhan mereka dengan segala kecukupannya Tuhan di dalam penantiannya ya Tuhan. Semoga di dalam penantian itu mereka diberi kesabaran, ketaatan juga ya Tuhan untuk menanti semua hal yang akan datang kepadanya ya Tuhan, yang terbaik untuk mereka dalam segi mencari pekerjaan dan pasangannya Tuhan, supaya bisa menemukan hal yang terbaik di dalam hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu sampai saat ini Tuhan. Di sini kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang berulang tahun di bulan ini ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, kepintaran Tuhan. Berkati mereka dalam setiap kehidupan mereka. Semoga apa yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka sesuai dengan rencana-Mu. Kau selalu tuntun setiap kehidupan mereka. Kau berkati juga Tuhan untuk keluarganya Tuhan, berikan keluarganya kesehatan, kekuatan. Inilah doa kami ya Tuhan, haleluya. Tuhan, terima kasih atas semua karunia-Mu yang Kau limpahkan buat kami Tuhan. Dan terima kasih atas waktu di dunia ini yang telah Kau berikan untuk kami, atas waktu hingga kami bisa melaksanakan ibadah online, sehingga kami bisa memuji nama-Mu, sehingga kami bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Meskipun saat ini kami tidak semua yang mengikuti ibadah online ini Tuhan, tapi kami yakin
Tuhan selalu senantiasa menyentuh hati kami, Tuhan. Ya Tuhan, banyak doa dan permohonan kami yang telah kami sampaikan kepadamu, Tuhan. Dan kami yakin Tuhan pasti mendengarkan. Tuhan pasti menerima. Dan kami juga yakin, Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik buat kami. Tuhan tahu terbaik buat dunia ini. Karena Tuhan Maha Kuasa. Dan Tuhan sungguh luar biasa. Inilah doa kami, Tuhan. Dan Tuhan juga telah mengajarkan kami berdoa senantiasa selalu, Tuhan. Inilah doa kami dan kita mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, sebelum kita menerima berkat Tuhan dari Ibu Pendeta, kembali kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat yang berkata Badai Topan Dunia. Kita arahkan hati kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati. Shalom. Shalom. Baik, ibadah kita selesai. Saya ucapkan terima kasih untuk semua yang bertugas. Untuk Bu Pendeta atas renungannya, terima kasih. Dan saya kembalikan kepada kakak ganteng Andy. Terima kasih. Oke, Ibu senyum. Aduh, jadi malu aku. Halo. Well, ganti posisinya, Well, biar kelihatan semua, Well. Oke. Terima kasih buat yang lain, buat teman-teman yang lain.
Terkhusus juga sudah tadi seleksi sampaikan buat Ibu Pendeta, buat teman-teman yang sudah bertugas dari yang doa syafaat sampai ya pembacaan Alkitab. Puji Tuhan. Hari ini hari yang kesekian kalinya kita masih tetap berkumpul di sini. Di bawah ini ada reksi 25 jumlahnya yang hadir. Kan puji Tuhan. Ya. Ya. Oke. Jadi ini kita punya berapa teman baru rasanya. Ada Reselina Mihing ini, dia yang kemarin sudah ikut bertugas juga bersama kita. Ya, dia kemarin ada. Tapi dia ada membawa temannya di belakangnya. Kalau bisa kita kita berkenalan dulu biar teman-teman yang lain tahu. Enggak modus, ini kan mau kenal maksudnya, bukan modus. Open mic dah, open mic yang mau ya. Jelas ya? Gak jelas ya, Hinda ya? Ulangi ya. Perkenalkan, nama saya Erina Aprilia. Halo, siapa tadi? Erina Aprilia, Endi. Oh iya, Bu Erlina, perkenalkan nama saya Endi. Kenapa gitu? Oke, jadi terima kasih lagi. Sepertinya apa lagi Reksi? Kalau ada yang mau ngobrol silahkan. Mumpung masih ada waktu buat teman-teman yang lain. Ya, kenapa Jo? Juga. Batuk nih. Apa nih? Ibu, kita minggu depan jadi kah kata Ibu kemarin, Bu? Kemarin saya sudah hubungi Pendeta Novita. Dia minta di bulan September karena dia padat di bulan Agustus. Oke, Bu. Jadi dia minta di minggu kedua bulan September, Novita. Siap. Siap, Bu. Rindu aku. Pak nih. Nakal kamu ya. Makasih Teguh, dia pamit juga. Ya, dadah Teguh. Dadah. Ayo, yang mau ngomong Dita mungkin lama nggak ngomong Dita. Halo Dita. Dita. Halo Joken, apa kabar Joken? Halo. Rindu aku dengan Joken nih. Lama nggak ketemu. Ini Yudis lah. Halo Yudis. Lagi di mana Yus? Oh, Yudis lagi di Istana Negara sepertinya. Halo, Axel, apa kabar Axel? Halo Axel. Laptopku error suaranya nggak bisa. Oh iya, mantap Dit. Axel minggu depan ya. Jadi liturgus kita. Noel kalau bisa minta pendeta baru yang itu, yang Nova apa? Yang Banjar Nahor itu L. Oh. Iya. Ke depan. Bentar. Reksi langsung down di belakang. Bahaya. Jo, mau izin Novaria Banjar Nahor. Sekali-kali bawa gabung. Nggak jadi lah. Nanti aku coba hubungin ke Reset minta nomornya atau ketemu orangnya. Punya tante ada nomornya. Oh, ya, ya. Nanti kasih koreksi lah. Oke. Kerja ke kami Ibu. Siap. Koreksi kah? Wes. Koreksi. Izin gak ibadah pula. Apa maksudnya lah? Enggak jauh, enggak aman. Oke. Jangan banyak membaung kamu, Ci. Enggak, Bu, enggak. Ku terjebak di ruang nostalgia. Oke, sepertinya teman-teman yang lain sudah keluar juga. Terima kasih untuk teman-teman yang masih stay di sini. Kita ketemu di Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Eca, tabe akan kena mama cala. Iya, tabe juga ada reaksi gitu. Dari Andy juga.